Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar Pak Mus? Sehat. Oke, silakan Pak Mus. Ini, Pak, Oh, kami ya. PPG sudah memasuki tahap praktek Ya. PPL di lapangan. Ya. Video pembelajaran sudah selesai. Sekarang saya minta izin kepada Bapak untuk melaksanakan praktek P5 untuk siswa. Jadi ini program yang sudah saya rencanakan. Sekaligus ini surat izin, Bapak bisa periksa dulu. Oke, saya lihat dulu Pak Mus ya. Proyek penguatan profil Pancasila. Oh, Bapak ngambil kearifan lokal ya Pak? Ya. Membuat makanan tradisional dari bahan dasar singkong. Ini ada beberapa bahan olahan jadi ya. Oke. 7 kreatif. Aktivitas 2 jam pelajaran ya Pak? Iya. Untuk kontekstualisasi 4 jam Pak ya. Aksi 2 jam. Untuk peserta didik dibagi ke dalam berapa kelompok, 2 jam pengerjaan proyek, peserta didik bimbingan ada 4 jam, peserta didik bimbingan menyiapkan 4 jam. Oke, ini alat-alatnya, bahan dasar singkong. Oke, tindak lanjutnya. Oke Pak, sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan proyek yang dibuat Bapak tuh dengan anak-anak nanti. Oke. Selanjutnya nanti saya minta izin juga kepada Bapak untuk melibatkan rekan-rekan guru. Karena kami diminta untuk kolaborasi. Tadi saya sudah konfirmasi sama Pak Ripin sebagai wali kelas 5 dan juga beliau nanti sebagai ketua tim proyek ini nanti juga ikut membimbing dan melaksanakan proyek ini, Pak. Oke, jadi subjeknya kelas 5 nih ya. Iya. Berarti betulan Pak Ripin sebagai wali kelasnya juga kebetulan. Oke, silahkan dikoordinasikan, didiskusikan Bapak nanti dengan beliau bagaimana model pelaksanaannya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Selamat bekerja Pak Mus. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Baik, kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah program yaitu apa yang dinamakan proyek P5 ya. Jadi setiap sekolah dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya proyek P5. Proyek P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu kelas kita, kelas 5 ini akan menggunakan atau mengangkat tema
tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal yang tentunya ada hubungannya dengan kebudayaan daerah kita sendiri, ya. Nah, jadi temanya kearifan lokal. Adapun topiknya nanti adalah membuat makanan tradisional dari bahan dasar singkong. Kita kenal dengan ubi, ya. Nah, bagaimana nanti kejelasannya tentang proyek atau program yang akan kita laksanakan nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Musliyadi, ya. Nah, kepada Pak Musliyadi saya persilakan untuk menjelaskan kepada anak-anak. Selamat pagi. Ya, suaranya yang kejang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Mantap. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ripin, ya, sebagai wali kelas juga sebagai ketua, nanti ketua tim kita untuk melaksanakan proyek P5 ini. Jadi Bapak melanjutkan penjelasan Pak Ripin, kita akan melaksanakan proyek P5 dari bahan pembuatan produk makanan dari bahan singkong. Ini namanya apa? Singkong. Sudah tahu semua singkong? Sudah tahu semua. Singkong itu banyak sekali manfaatnya. Mulai dari daunnya, apa lagi? Buahnya. Tidak ada buahnya, umbi, ya, namanya umbi. Itu bisa digunakan untuk produk makanan. Bisa kita olah berbagai makanan. Siapa yang sudah tahu makanan apa saja yang bisa dibuat dari singkong? Makanan apa saja? Ayo, seperti apa? Keripik, betul. Apa lagi? Gorengan juga bisa, ya. Goreng singkong dan sebagainya. Satu lagi, tapai singkong. Kalau di luar Kalimantan banyak sekali bisa diolah. Tetapi kita akan mengambil proyek yang sesuai dengan kearifan lokal kita, ya. Seperti kita olah makanan singkong. Singkong itu bisa diolah menjadi makanan lokal kita. Seperti apa? Lempen ubi, ya. Itu namanya lempen ubi. Pernah lihat? Nah, pernah makan? Pernah. Ada lagi namanya sungkoy. Tahu sungkoy? Yang dibungkus dengan daun pisang. Nah, nanti selama proyek P5 ini kita akan melaksanakan kegiatan itu dan kita belajar bagaimana caranya membuat olahan makanan dari bahan singkong. Sudah paham, ya? Nah, besok kita akan praktek langsung ke lapangan. Kita akan melihat pohon singkongnya seperti apa, ya. Meskipun kalian sudah tahu, tetapi singkong itu banyak macam jenisnya. Nanti kita akan lihat, Bapak juga akan jelaskan. Sudah paham, ya? Sudah paham. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Paham, ya? Oke, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak. Pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Iya, alhamdulillah pada hari ini sesuai rencana kemarin bahwa kita akan mengadakan atau praktek pembuatan video di lapangan. Nah, di sini nanti sesuai dengan tema kita kemarin, P5-nya adalah kearifan lokal, yang mana mengangkat topik membuat tradisional dari bahan dasar singkong. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan apa sih sebenarnya yang dinamakan singkong itu, ya. Nah, singkong ini adalah, seperti yang di depan kalian ini, adalah tanaman tahunan yang bisa hidup sepanjang tahun. Nah, yang bisa hidup sepanjang tahun. Nah,
singkong ini nama lainnya juga biasa dikenal dengan umbi kayu ataupun ketela. Dari manfaat dari pohon singkong ini ya, yang pertama itu umbinya ya. Umbinya itu mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi ya, karbohidrat yang tinggi yang lebih baik untuk kesehatan kita ya, dan mengandung gula atau glukosa. Nah, makanya kalau kita istilahnya makan mentah, ubi ini bisa dimakan mentah, itu rasanya agak ada rasa manis-manis ya. Nah, selain rasa manis, ada juga jenis ubi yang rasanya pahit. Nah, yang pahit ini kandungan racun, itu ada mengandung kandungan racun. Nah, kandungan racunnya terlalu tinggi. Kalau yang pahit itu untuk mengatasinya, kita bisa memasaknya agak lama. Jadi untuk mengolah racun itu pemasaknya lebih lama ya. Ini untuk kandungan atau manfaat dari ubi kayu. Nah, untuk daunnya ya, daunnya ini malah mengandung protein ya, mengandung protein lebih banyak daripada ubinya atau akarnya ya. Kalau ubinya tadi itu banyak mengandung karbohidrat tapi tidak ada proteinnya. Nah, proteinnya maka terdapat pada daunnya ya. Nah, ubi ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai macam jenis makanan ya, seperti keripik ubi ya, ada getuk, terus apa lagi kira-kira? Tapai atau tape, apa lagi? Sungkoy ya. Nah, yang terkenal dengan makanan daerahnya adalah sungkoy ya. Nah. Oke, mungkin sampai di sini dulu penyampaian dari Bapak. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pagi. Baik, terima kasih Pak Arifin sudah menjelaskan manfaat singkong pada anak-anak. Nah, Bapak sekarang akan melanjutkan mengenai penjelasan Pak Arifin tadi ya. Tadi dijelaskan dari mulai daunnya, umbinya, semua bermanfaat untuk manusia ya. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, membuatnya. Semua bisa dimanfaatkan. Nah, untuk umbinya sendiri ya, itu harus diolah dengan teliti ya. Memang keseringan masyarakat kita mengonsumsi mentah, tapi itu sebenarnya tidak begitu baik karena ubi itu mengandung racun, terutama pada kulitnya. Maka pada waktu kita mengonsumsi ubi itu lebih baik kita olah dengan benar. Kulitnya itu harus kita buang karena kulitnya mengandung racun yang disebut dengan cyanida. Untuk pengolahan untuk membuat bahan makanan tergantung makanan apa yang akan kita olah. Maka untuk menghindari racun-racun itu, ubi itu kita bersihkan, boleh kita rendam dulu sepertinya supaya kadar racunnya hilang. Paham? Nah, setelah mendengar penjelasan nanti kita akan mencoba mencari ya mana saja ubi yang sudah layak untuk dicabut kita olah. Paham ya? Paham. Arahkan pandangan ke
inilah hasil kerja atau karya dari proyek P5 murid kelas 5 SD 08 Setuntung yang mengangkat tema kearifan lokal dengan topik membuat makanan tradisional dengan bahan dasar ubi. Nah, kali ini kita akan mencoba bagaimana rasa dari karya anak-anak ini ya. Lanjut, rasanya bahannya ini yang telah dikelola, terutama ubinya, yang kedua dicampur dengan gula merah, yang ketiganya dengan garam,